صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kebahagiaan atau ketenteraman, ketenangan hidup adalah memang tujuan, harapan bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga jawaban ringkasnya, kalau ada yang bertanya tentang bagaimana menggapai kebahagiaan, maka jawabannya adalah ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk memberatkan. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, sungguh kami tidak turunkan Quran atasmu litashqa. Tidak menurunkan atasmu Al-Qur'an untuk memberatkan. Sama sekali tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk memberikan rahmat dan kebaikan. Diutusnya Rasulullah SAW juga rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man amila, siapa yang beramal dengan amalan saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah.
Walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasannya nanti yaumul qiyamah dengan sebaik-baik balasan dari apa yang mereka kerjakan. Berarti mendapatkan dua janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wa fil akhirah. Adapun di akhirat disebutkan walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan pahalanya dengan sebaik-baik pahala, dengan sebaik-baik balasan yaumul qiyamah. Adapun di dunia, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik. Kaum muslimin yang saya hormati, maka menggapai kebahagiaan, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang bahagia adalah dengan ilmu wal amal saleh. Ilmu wal iman dan amal saleh. Ini adalah dua syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Dan khususnya apa yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, apa yang kaitannya dengan kehidupan suami istri, hendaklah masing-masing pihak mengerti haknya dan kewajibannya yang sudah Allah gariskan untuk kebahagiaan rumah tangga dan pahala di akhirat. Untuk kehidupan yang thayyibah Allah sudah gariskan. Yang laki-laki harus menjadi laki-laki, yang perempuan harus menjadi perempuan. Artinya hendaklah para suami menjadi qawwamuna 'alan nisa. Hendaklah semestinya para suami menjadi pemimpin bagi para wanita. Karena mereka memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang Allah berikan pada mereka, tidak Allah berikan pada para wanita. Demikian pula hendaklah para wanita, hendaklah engkau menyadari dirimu bahwa engkau adalah wanita. Barang antik, barang yang unik, berharga, mahal, harus dijaga, harus dilindungi, harus betul-betul dijaga seperti barang yang paling mahal di dunia. Maka hendaklah engkau berbahagia kalau dilindungi oleh suamimu, dibimbing dan dijaga. Maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan masing-masingnya. Hak-hak para suami harus ditunaikan oleh istri, dan hak-hak istri harus ditunaikan oleh suami. Maka dengan demikian, tegaklah keadilan dan tegaklah kebahagiaan, ketenteraman pada sebuah keluarga. Sebaliknya kalau terbalik, yang laki-lakinya tidak bisa memimpin, yang perempuannya kayak laki-laki ngatur, apa jadinya? Akan rusak rumah tangga, akan hancur. Kenapa? Karena zalim. Yang namanya zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para wanita ada hak yang seimbang dengan kewajiban yang atas mereka. Bil ma'ruf. Walahun mithlu alladhi 'alaihin. Lahunna untuk mereka, 'alaihinna atas mereka. Yang untuk mereka yakni hak-haknya. Yang 'alaihinna yang atas mereka yakni kewajiban-kewajibannya. Kata Allah, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna. Untuk mereka apa yang atas mereka, seimbang hak dengan kewajibannya. Ini khudina azakumullah. Dan juga Allah katakan kepada kaum laki-laki, innalakum ala nisaikum haqqa. Sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian. Ini khudina azakumullah, menunjukkan bahwa memang hak dan kewajiban suami istri adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diatur dengan akal, tidak diatur dengan perasaan, tidak diatur dengan hawa nafsu. Pokoknya saya mau begini, pokoknya saya mau begitu. Pokoknya kamu harus begini, kamu harus begitu. Tuntutan-tuntutan tanpa didasari hujjah, ini sangat berbahaya. Akan merusak keharmonisan rumah tangga.
Apakah suami menuntut istrinya, engkau harus seperti bidadari dalam jannah, engkau harus begini, harus begitu. Istrinya juga menuntut suaminya, engkau harusnya seperti Abu Bakar wa Umar, tapi melupa kewajibannya masing-masing. Ini khairuna azakumullah yang sering menjadikan sebuah rumah tangga menjadi satu perkara yang mengerikan. Kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan yang sangat panas. Banyak percikan-percikan api. Nasallahu alaihi wasallam. Kita bahas dari hak suami dulu. Sabar, bukan berarti enggak ada hak para wanita. Pertama, ta'atuhu fil ma'ruf. Fatuti'uhu fi ghairi ma'siyah. Pertama, mentaati suami dalam perkara yang baik. Termasuk dalam perkara-perkara yang mubah. Dan mentaatinya tidak pada kemaksiatan. Bil ma'ruf. Dan kalau sudah mentaati suaminya pada perintah-perintahnya, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyalahkan istri atau untuk menceraikan atau untuk yang lainnya. Kata Allah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka para wanita sudah mentaati kamu, maka jangan cari-cari jalan lain untuk menjadikan alasan-alasan. Yang kedua, siyanatu 'irdi zauj, termasuk hak istri, hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Adalah siyanatu 'irdi zauj, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kemuliaan suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya. Dan ini yang Allah katakan, fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Para wanita yang salihah adalah mereka-mereka yang qanitatun. Qanitat, taat. Itu hak pertama, mentaati suaminya. Dan ini kata Allah, hafidhatun lil ghaib, menjaga ketika tidak ada suaminya. Bima hafidhallah, menjaga kehormatan suaminya, menjaga dirinya. Apa kaitannya menjaga dirinya dengan suaminya? Karena engkau adalah istri suamimu, maka engkau jaga dirimu seakan-akan engkau menjaga milik suamimu. Sehingga engkau jaga dirimu, jaga kehormatanmu, dan jaga kehormatan suamimu. Dan juga jaga harta, rumah, barang suamimu ketika mereka tidak ada. Disebutkan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing mempertanggungjawabkan tentang apa yang dipimpinnya. Laki-laki pemimpin dan akan ditanya nanti tentang kepemimpinannya, akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Ternyata istri pun akan ditanya karena dia ra'in fi baiti zawjiha. Dia memimpin ketika enggak ada suaminya, memimpin dan mengatur rumahnya, mengatur anaknya, mengatur semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan ra'in fi baiti zawjiha. Jadi pemimpin. Wa mas'ulatun, dan juga wanita-wanita ini bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Muttafaqun alaih. Seorang wanita merupakan pemimpin di rumah suaminya. Maka kalau ada sesuatu di rumahnya, suaminya marah, wala yalumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu, karena memang kau bertanggung jawab dengan apa yang ada di rumahnya. Thalithan, talzam baiti zawjiha fala takhruj minhu illa biidnih. Tetap di rumah-rumah kalian, wahai para wanita,
Jangan keluar kecuali dengan izin dari suaminya. Allah katakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarrujul jahiliyah, seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Nampang, mejeng, seneng jalan-jalan, ingin dilihat orang. Yang pakai hijab saja, kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau sering-sering keluar disiram dengan cat, kata beliau, agar tidak bisa dipakai lagi dan tidak keluar lagi. Pakai hijab. Apalagi yang na'udzubillah wanita-wanita zaman sekarang yang kasiatin 'ariyat ma'ilatin mumilat ru'usuhunna asnimatil bukhtil ma'ilah. Na'udzubillah. Yang pakai pakaian tapi seakan-akan enggak berpakaian. Yang melenggok-lenggokkan badannya, yang berhias dengan berbagai macam makeup di wajahnya, yang membuat berbagai macam mempercantik diri dengan berbagai macam cara, bahkan dengan minyak wangi dan sebagainya. Padahal dikatakan kalau wanita keluar dengan wangi-wangian dan tercium bagi laki-laki, dikatakan fahiyya zaniyah, fahiyya zaniyah, fahiyya zaniyah. Maka berarti dia pelacur, dia pelacur. Tapi apa kaitannya dengan suaminya? Karena itu hak suami. Engkau menjaga dirimu, tetap di rumahmu, itu hak suamimu. Yang harus ditunaikan. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Jarullah. Yang keempat, as-safar ma'ahu idza syaa'a dzalik. ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها إذا سفرها ما هو من طاعة الواجبة عليها. Yang keempat, safar bersama suami kalau suami menghendaki. Jangan menolak. Kalau tidak ada syarat di awalnya, saya mau nikah tapi saya nggak mau dibawa untuk sana kemari. Kalau nggak ada syarat itu, maka hukum asalnya seorang istri harus bertanggung jawab dia dengan kewajibannya, yaitu memberikan hak suami untuk ikut kemana suami mau mengajaknya. Tapi saya sama ibu saya, nggak bisa meninggalkan ini, nggak bisa pisah sama orang tua. Suamimu menikahimu adalah untuk sesuatu yang dikehendaki secara syar'i. Maka kalau kamu nggak mau diajak, sesuatu itu tidak terwujud. Dan ini akan memasukkan sesuatu pada suamimu. Dan sesuatu itu akan menjadi jelek bagi kalian wahai para wanita. Sedikit saja sudah akan membuat kegelisahan di rumah tangga, yaitu ketidaksukaan. Memang istriku lebih cinta sama ibunya daripada saya. Padahal seorang wanita dalam hadis yang sahih harus lebih mementingkan suaminya daripada keluarganya. Lebih mementingkan suaminya daripada keluarganya. Ini khonibna azakumullah. Maka dikatakan kepada mereka mengeluhkan suaminya, dikatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, sabarlah wahai para istri, sesungguhnya suamimu adalah jannatuki wa naruk, surgamu dan nerakamu. Kalau engkau bisa mengambil hati suamimu, akan menjadi surga bagimu. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengambil hati suamimu, akan menjadi neraka bagimu. Sengsara, mengerikan. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa kasih sayang atau berkurang paling tidak. Karena hak-hak tadi nggak diberikan, disuruh nggak ditaati, disuruh tinggal di rumah tetap keluar, diajak nggak mau. Terus ketika suaminya dalam keadaan nggak suka sama dia mengeluh. Padahal jawabannya ada pada dirinya. Kenapa suamimu seperti itu? Apa yang ada pada dirimu? Selanjutnya Syekh Al-Jarullah menyatakan yang kelima, taslim nafsiha lahu mata talabaha, memberikan dirinya untuk suaminya
kapanpun suaminya menghendakinya. Menyerahkan dirinya untuk suaminya kapanpun suaminya menghendakinya. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih falam ta'ti fabata ghadbanan 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun 'alaih. Hadis yang sahih muttafaqun 'alaih Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang laki-laki mengajak istrinya, keranjangnya, kemudian dia menolak dan kemudian suaminya marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh hari. Ini hak seorang suami. Dan kalau tidak tertunaikan, di samping laknat dari malaikat-malaikat tadi, juga suamimu akan berkurang kasih sayangnya kepadamu dan mulai berkurang cintanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan dan Allah Maha tahu. Ini adalah jalan kebahagiaan, tidak lain. Jalan kebahagiaan adalah berikan hak-haknya. Yang nanti akan dibahas pula bahwa suami juga berikan hak istri. Maka niscaya akan turun al-mawaddah, warahmah, wasakinah, ketentraman, kasih sayang, cinta. Allah akan turunkan mawaddah warahmah. Bihadhil asbab, dengan sebab-sebab ini. Yang keenam, istidhanuhu fi shaumi tatawwu', minta izin kalau mau puasa tatawwu', puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak perlu izin suami. Tapi kalau puasa sunnah, izin. Hari ini aku mau puasa. Lihat betapa besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Ibadah puasa sunnah diperintahkan untuk minta izin. Idza kana hadiran, kalau suaminya hadir, tidak safar, kalau suaminya ada di rumahnya, bagaimana kalau aku besok mau puasa? Minta izin. Karena bisa jadi suami dalam keadaan menginginkan sesuatu di siang hari. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idnihi wa la ta'dan fi baitihi illa bi idnihi. Muttafaqun alaih. Tidaklah seorang wanita halal untuk berpuasa sunnah kalau suaminya hadir. Tidak halal dia berpuasa illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kalau suaminya ada. Kalau suaminya safar tidak apa-apa. Kesempatan kalian untuk berpuasa sunnah ketika suaminya tidak ada. Yang ketujuh, termasuk hak suamimu dari kalian para wanita, an tuhsinal qiyam ala tarbiyati auladiha, mendidik anak-anaknya suami, didik dengan adab-adab yang baik, dididik dengan sabar. Fala taghdab ala auladiha amamahu, jangan marah kepada anak-anaknya di hadapan suaminya. Wala tad'u alaihinna wala tasubbahum, jangan doakan doa jelek pada anak-anak tersebut. Dan jangan pula mencerca mereka. Fa inna dzalika qad yu'dhih, karena bisa jadi itu akan menyakiti suamimu. Para wanita hari ini kebanyakan meremehkan masalah ini, sehingga sedikit demi sedikit terkikis kasih sayang, keharmonisan rumah tangga. Karena kalimatnya selalu, dasar anaknya si fulan. Dia nggak merasa kalau dia melahirkan. Yang tersebut bapaknya terus. Ini anaknya pulan nih. Sambil nyaci maki, sambil dijelekan, sambil dimarahi. Ini hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Didik dengan didikan yang baik. Sabar menghadapi anak-anak tersebut. Jangan marah terhadap anaknya di hadapan suaminya. Jangan menjelekkan atau mendoakan doa-doa jelek pada mereka. Qad yudhi minha wala rubbama istajaba Allahu du'aaha. Karena bisa menyakiti suami
dan bisa jadi doamu terkabul, na'udzubillah. Fayakunu musabuha bidzalika 'azim. Maka akhirnya kalau tertimpa doa-doa jelek tadi, na'udzubillah, itu besar. Nabi SAW mengingatkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan doa jelek pada diri kalian sendiri, dan jangan mendoakan doa jelek pada anak-anak kalian sendiri, dan jangan mendoakan doa jelek pada harta kalian sendiri. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'al fiha ata'an fayastajibu lakum. Jangan sampai terkena waktu yang pas, waktu yang mustajab, dan kemudian Allah kabulkan kepadamu. Hati-hati. Orang kadang-kadang kalau sudah marah pada dirinya, menyatakan, duhai kiranya kalau aku ini begini saja, begitu saja. Doakan doa jelek pada dirinya sendiri. Kalau aku binasa saja, kalau aku begini saja. Atau anak-anaknya doakan dengan doa jelek. Ini mengerikan. Atau hartanya, mobilnya, kendaraannya. Memang mobil ini begini dan begitu, kemudian doakan dengan doa-doa jelek. Jangan. Dikhawatirkan bertepatan dengan waktu mustajab, kemudian Allah kabulkan, maka terjadilah apa yang kamu ucapkan. Yang ke-8, la tudayyi'i faraghaki sudan wa la tuzghilihi billahwi. Jangan engkau, wahai para istri, melalaikan waktu luangmu. Jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang lahun. Ini waktu kosong jangan dibuang sia-sia. Apalagi waktu ada suami. La tusyghili billahwi. Jangan kalian menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lahun. Ini suaminya di sebelahnya. Dia menghadapkan tembok sambil mainan HP. Suaminya bengong lihat ini. Ini istri saya kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi ke HP-nya. Sudah makan tuh di dapur? Top aja di HP-nya. Entah game apa yang dimainkan, entah internet atau Facebookan atau enggak tahu apa. Sibuk sekali. Suamimu adalah lebih dari semua itu tadi. Bangun, berdiri, sambutlah dia. Apa perlunya? Layani dia. Ini akan menambah keharmonisan rumah tangga. Wallah, mereka manusia sebagaimana kalian manusia. Kalau diperlakukan secara baik, akan muncul semangat untuk membalas dengan kebaikan. Masing-masing. Suami juga demikian kepada istrinya, istri juga demikian pada suaminya. Maka la tusghili, jangan kamu sibukkan dirimu dengan lahu, tetapi hendaklah engkau mengisi waktu-waktu luangmu dengan qiraatul Quran, membaca ayat-ayatnya dan mempelajari makna-maknanya, dan baca khususnya surat An-Nur. Karena dalam surat An-Nur, kata Syekh Al-Jarullah, di dalamnya ada adab-adab yang wajib, adab-adab rumah tangga, dan di dalamnya ada sekian pelajaran buat para wanita. Dan juga baca surat Al-Ahzab, yang di dalamnya juga digambarkan bagaimana keadaan para wanita, bagaimana adab-adab mereka. Dan juga baca siratul Rasul, sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan teruslah diingat-ingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis. Sesungguhnya Allah latifan khabira, maha lembut lagi maha mengetahui. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, sebagian hak-hak suami yang harus dikerjakan oleh para istri.
Sedangkan hak-hak istri yang juga harus ditunaikan oleh para suami seimbang, sebagaimana ayat yang tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa kelanjutan ayatnya? Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi para laki-laki ada derajat tambahan. Karena tadi kalimat lahunna mithlul ladzi 'alaihinna itu mencakup perempuan sekaligus laki-laki dalamnya. Kenapa? Karena di sana ada hak mereka dan kewajiban mereka. Hak mereka berarti kewajiban suami. Kewajiban mereka berarti hak suami. Paham ya? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, yang merupakan hak-hak mereka itu seimbang dengan apa yang merupakan kewajiban-kewajiban mereka. Kewajiban-kewajiban mereka dari siapa? Untuk siapa? Untuk suami. Hak-hak mereka dari siapa? Dari suami. Artinya sama. Hak-hak suami juga seperti kewajiban-kewajibannya. Seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Tetapi lirrijali 'alaihinna darajah. Tapi laki-laki memiliki kelebihan di atas wanita. Kata Allah, innalakum 'alan nisaikum haqqan walinisaikum 'alaikum haqqan. Sesungguhnya bagi kalian ada hak atas para wanita kalian, sebagaimana para wanita kalian punya hak dari kalian. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahahahu. Maka hak-hak istri dari suami juga disebutkan beberapa poin oleh Syekh Al-Jarullah rahimahullah. Qala, yang pertama nafaqatuha. Yang pertama adalah memberikan nafkah pada mereka. Min ta'amin wa syarabin wa kiswah, memberi makannya, minumnya dan pakaiannya, wasakan dan tempat tinggalnya, bil ma'ruf. Usahakan sebisa mungkin tempatkan mereka di tempat tersendiri. Sebagai tanggung jawab suami yang harus dia tunaikan untuk istrinya. Wa an yakuna dzalika halalan la itsma fiha wala syubhah, dan hendaklah berikan pada mereka rezeki yang halal, berikan pada mereka nafkah yang halal, yang enggak ada dosa padanya, enggak ada syubhat padanya. Fala yajuz an yahdima dinahu wa yahlak nafsahu bil infaqi 'alaiha minal malil khabith. Maka hendaklah jangan sekali-kali para suami menghancurkan agamanya dan sekaligus menghancurkan keluarganya dengan nafkah-nafkah yang haram, dengan nafkah-nafkah yang khabith wa kasbil haram, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh karena makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Nuaim fil Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aula biha. Maka para suami hati-hati, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, jangan memberikan sedikit pun pada anak-anak kalian, istri kalian perkara yang haram atau harta yang haram. Khawatir tumbuh pada mereka daging-daging dari yang haram. Kalaupun dia mengangkat tangannya ke langit, kalaupun dia dalam keadaan safar, kalaupun asy'atha aghbar dan memanggil ya Rabbi ya Rabbi, tidak akan dikabulkan doanya. Kalau masyrabuhu haram wa ma'kaluhu haram wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Maka jangan merusak dengan perkara yang haram. Dan termasuk kasbil haram adalah berdagang dengan cara curang, berdagang dengan dusta, berdagang dengan menipu. Itu adalah kasbil haram, yang makanannya nanti akan tumbuh pada anak-anakmu sesuatu yang jelek. Kalau anak-anakmu tiba-tiba jadi nakal, enggak karuan, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu. Dikasih makan apa dia? Kaum muslimin yang saya hormati, maka yang pertama adalah hendaklah memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, memberi tempat mereka. Jangan numpang terus.
sekian kasus dikeluhkan, kasus rumah tangga, ternyata sebab musababnya adalah masih numpang sama mertua. Apakah numpang pada mertua dia atau pada orang tua dia? Kalau di sana yang gelisah istrinya, kalau di sini yang gelisah suaminya, nggak ada yang tentrem. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bukan mahramnya. Ipar-ipar itu bukan mahram. Dan ada dualisme kepemimpinan. Kamu nyuruh, ibunya nyuruh, orang tuanya nyuruh. Bagaimana? Istri akan bingung. Saya harus taat yang mana? Kenapa? Karena satu rumah. Silaturahmi diperintahkan. Tetapi untuk urusan yang satu ini, jadikan istrimu adalah warnamu. Dalam artian, taruh di tempat yang tersendiri hanya dengan kamu, maka akan terwarnai dengan warnamu. Satu pemimpin. Tetapi kalau numpang seperti tadi, villa mertua indah, akan terjadi warna-warni. Saya kasih merah, kok tiba-tiba jadi biru? Datang lagi, kasih merah lagi. Besok jadi biru lagi. Dia merah lagi, besoknya jadi hitam. Kenapa biru sama merah campur? Jadi hitam, legam. Walaupun kecil, walaupun sekamar, walaupun kalau dia sudah mandiri, insya Allah kamu akan bisa mendidik dengan baik. Maka berikan tempat pada mereka. Siapkan untuk mereka tempat tinggal yang baik. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Atau sebelum yang kedua, yang pertama, idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi nafqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Dan ini kabar gembira bagi para suami yang berikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Kalau seorang laki-laki menginfakkan, memberikan nafkahnya pada keluarganya, satu nafkah yang dia cari sendiri dengan tangan dia, dengan keringat dia, maka itu baginya sebagai sedekah. Menjadi sedekah. Jadi jangan pelit, jangan bakhil. Jangan bakhil terhadap istrinya sendiri. Jangan bakhil terhadap anak-anaknya sendiri. Itu kewajiban kita, kewajiban kalian. Kewajiban para suami. Untuk memberikan mereka makanan yang cukup, yang sehat, yang halal, pakaian yang cukup. Selama kamu mampu, berikan pada mereka. Dan itu sadaqah hatta luqma fi fimra'atik taj'al fi fimra'atik. Walaupun satu suap yang kamu letakkan di mulut istrimu, maka itu tercatat di sisi Allah sebagai sadaqah. Kadang-kadang kita heran. Orang-orang yang kepada orang lain dermawan, kepada keluarganya bakhil. Padahal itu yang wajib. Yang ini tidak wajib. Tapi yang tidak wajib semangat, yang wajib enggak semangat. Padahal enggak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang wajib-wajib. Baru kemudian yang berikutnya, yang dianjurkan. Yang kedua, an yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha. Yang kedua dari kewajiban seorang suami kepada istrinya, hendaknya dia mengajarkan ilmu syar'i, khususnya yang paling daruri, yang paling penting, yang paling mendasar kepada mereka. In kanat la ta'lam dzalika aw ya'dan laha an tahdhur majalis al-ilm. Kalau ternyata dia tidak mampu, enggak bisa mengajari istrinya karena dia juga kurang ilmu, maka izinkan istrimu untuk belajar di majelis-majelis ilmu bersama para wanita. Atau ajak untuk belajar mengkaji ilmu bersama para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah katakan pada siapa? Pada kalian kaum laki-laki, pada kalian para suami, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan kalian adalah pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan kalian adalah ra'in mas'ulun an ra'iyatih, yang akan ditanya nanti
tentang kepemimpinannya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibiarkan istrimu demikian? Kenapa dibiarkan anak-anakmu demikian? La yadkhulul jannata dayyuth, enggak akan masuk surga dayyuth. Siapa dayyuth? Orang yang membiarkan kemaksiatan pada keluarganya, orang yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya, orang yang membiarkan wanita-wanita yang merupakan bawahan dia, istri, anak-anak perempuannya, kemudian dalam keadaan mutabarrijat, keluar tanpa hijab, dibiarkan. Ada dayyuth, tidak punya rasa cemburu. Titip istri saya ya, antarkan, astagfirullah. Aina al-ghirah? Aina al-ghirah? Sa'ad sangat pencemburu. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Sa'ad, bagaimana kalau engkau melihat istrimu bersama laki-laki lain? Dia ambil pedangnya, ya Rasulullah, ya, akan aku pukul dengan pedangku ini. Rasulullah menengok kepada para sahabat yang lain. Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Sungguh aku lebih cemburu dari dia. Wallahu aghyar. Dan Allah lebih cemburu dari kita. Maka Allah mengharamkan yang haram-haram. Tentunya cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya makhluk. Tetapi cemburunya Allah mengharamkan yang haram-haram. Karena Allah marah, Allah tidak suka kalau kalian para hamba-hamba Allah, kalau kita para hamba-hamba Allah berbuat dengan perbuatan yang haram. Maka Rasulullah SAW tidak terkejut dengan kecemburuan Sa'ad. Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Sungguh aku lebih cemburu dari Sa'ad. Artinya didukung oleh Rasulullah SAW. Marah. Bukan kemudian dititipkan. Kamu mau karena titip istri saya ya? Kepada laki-laki. Bukan mahram. Nanti kalau terjadi sesuatu, marah, istri saya selingkuh. Pintunya kalian buka. Ketika terjadi sesuatu, wala yalumanna illa nafsak. Jangan kau mencerca kecuali dirimu sendiri. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW berpesan dalam khutbatul wada', dalam haji terakhirnya, khutbah terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala wastausu bin nisa'i khaira. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ أي أسيرات عندكم متفق عليه. Sungguh aku berpesan pada kalian dengan para wanita dengan kebaikan-kebaikan. Karena sungguhnya mereka itu adalah awanun alaikum. Sungguhnya mereka itu adalah orang yang seperti tawanan-tawanan di tengah kalian. Di sisi kalian. Disuruh, diwasiatkan dengan wasiat agar kita memperhatikan mereka, menjaga mereka, mendidik mereka, membimbing mereka. Dan ini kewajiban para suami. Dan para wanita akan senang dilindungi, diajari. Dan mereka akan marah kalau kita tidak memperhatikan mereka. Dan tentunya sebagai laki-laki yang normal, nggak senang istrinya marah toh? Senang kalau istrinya senyum, gembira, bahagia, merasa senang hatinya. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah buat kebaikan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.